Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 8 tugas pengantar akuntansi. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, M. Drsaryanto, NPM 042. Yang kedua, Fakhri Oktavian Kusdarjanto, NPM 384. Yang ketiga, Muhammad David Khalid, NPM 385. Yang keempat, Arif Nur Fikri, NPM 386. Dan yang terakhir, Arbi Nuron Fahmi, NPM 373. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian. Oke, kita mulai pada tanggal 1 Januari ya guys ya. Pada tanggal 1 Januari itu Tuan Farrell menanamkan modal sebesar 300 juta. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari perusahaan membayar sewa gedung untuk usahanya sebesar 20 juta. Pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli peralatan fotografi sebesar 100 juta. Pada tanggal 9 Januari perusahaan membeli perlengkapan fotografi seharga 75 juta. Pada tanggal 13 Januari membuat promosi melalui platform online sebesar 2 juta. Pada tanggal 15 Januari menyelesaikan pekerjaan senilai 45 juta diterima tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 25 Januari. Tanggal 19 Januari menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan upah senilai 30 juta. Tanggal 23 Januari perusahaan membayar rekening listrik 4 juta. Tanggal 25 Januari menerima angsuran piutang yang tadi dijanjikan dibayar tanggal 25 sebesar 4,5 juta. Tanggal 27 Januari membayar gaji untuk karyawan sebesar 36 juta. Tanggal 30 Januari, untuk tanggal yang terakhir, mengambil uang tunai sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Kita langsung menuju ke Excel-nya aja, guys. Oke, untuk yang pertama di atas sendiri kita tulis apa yang kalian mau buat. Di sini kan kita membuat persamaan dasar akuntansi, jadi kita tulis persamaan dasar akuntansi. Di bawahnya kita tulis periode. Kalian mau di dalam ini itu periodenya periode apa? Di Excel saya, ini saya menjelaskan tentang periode bulan Januari 2021. Untuk bawahnya ini identitas diri Anda masing-masing aja. Oke, kita ke samping kiri. Tanggal di sini. Setelah itu di samping tanggal ada aktiva, di samping aktiva ada pasiva. Untuk aktivanya sendiri terdiri dari 4, yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Dan untuk di pasifanya ada hutang dan modal. Setelah itu di sampingnya ada keterangan. Keterangan ini maksudnya ini nanti transaksi apa saja yang ada. Oke, kita langsung masuk ke tanggal 1 Januari guys ya. Saya bacakan transaksinya. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Farrell menanamkan modal sebesar 300 juta. Oke, 300 juta. 300 juta itu masuk di kas. 300 juta untuk aktivanya dan pasifanya masuk di modal 300 juta. Keterangannya ditulis modal usaha. Untuk tanggal 3 Januari, saya bacakan transaksinya ini guys ya. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk usahanya sebesar 20 juta. Oke, jadi untuk di kolom pasifanya kita tulis di kas minus 20 juta. Kenapa minus? Karena dia mengeluarkan uang. Jadi kita logika aja, kasnya berkurang. Jadinya minus 20 juta dan untuk di kolom pasifanya minus 20 juta sama dengan kolom aktiva. Untuk keterangannya ditulis membayar sewa gedung. Setelah itu bawahnya di saldo baru. Jadi saldo barunya 280 juta. Kenapa kok bisa jadi 280 juta Mas Fahri? Ini karena 300 juta tadi modal Tuan Farrell dikurangi untuk membayar sewa gedungnya. Jadi 280 juta dan untuk di kolom pasifanya sama seperti di kolom aktivanya. Oke, kita lanjut di tanggal 5 Januari. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli peralatan fotografi sebesar 100 juta. Oke, diingat ya guys ya. Membeli peralatan fotografi sebesar 100 juta. Jadi, kasnya berkurang minus 100 juta untuk di kolom aktivanya. Dan di kolom peralatan ini plus 100 juta karena kita mendapatkan barang tersebut. Dan untuk di kolom pasifanya ini kita kosong. Di keterangannya ditulis membeli peralatan.
untuk saldo barunya ini tadi jadinya 180 juta. Kenapa kok bisa jadi 180 juta? Karena minus 100 juta tadi dikurangi sama membeli peralatan tadi. Setelah itu di saldo barunya di kolom peralatannya 100 juta dan di kolom pasifanya saldo barunya tanggal 5 Januari itu 280 juta. Oke, next kita di tanggal 9 Januari. Di tanggal 9 Januari, perusahaan Asta Visual membeli perlengkapan fotografis harga 75 juta. Oke, diingat-ingat ya guys ya. Membeli perlengkapan fotografi seharga 75 juta. Jadi, kasnya ini berkurang minus 75 juta untuk di kolom kasnya. Setelah itu kita minggir ke kolom perlengkapan. Kolom perlengkapannya plus 75 juta. Karena kita membeli, mendapatkan barangnya. Yaitu di kolom pasifanya kosong. Di kolom keterangannya ini kita tulis membeli perlengkapan. Oke, untuk saldo baru di tanggal 9 Januari itu jadinya 105 juta. Kenapa kok bisa 105 juta? Karena dikurangi 75 juta ini tadi untuk membeli perlengkapannya. Untuk kolom aktiva perlengkapannya plus 75 juta dan untuk kolom peralatannya plus 100 juta. Dan untuk kolom pasiva modal ini masih tetap di 280 juta. Oke, next kita di tanggal 13 Januari. Di tanggal 13 Januari ada apa? Tanggal 13 Januari kita membuat promosi melalui platform online dan mengeluarkan biaya sebesar 2 juta. Oke, biaya sebesar 2 juta. Berarti kita ini berkurang 2 juta. Kasnya berkurang 2 juta. Setelah itu kita masuk di kolom pasiva. Kolom pasivanya modal, untuk di modalnya kita minus 2 juta. Dan untuk di kolom keterangannya ini ditulis membuat promosi. Kita buat gampangnya aja guys, jangan susah-susah kalau hidup itu guys. Setelah itu di saldo barunya untuk tanggal 13 Januari kasnya menjadi 103 juta karena berkurang tadi dikeluarkan untuk membuat platform online tadi. Setelah itu di kolom aktiva perlengkapannya masih tetap 75 juta. Dan untuk di kolom peralatannya masih tetap 100 juta. Setelah itu untuk di kolom pasiva modalnya menjadi 278 juta karena berkurang 2 juta tadi guys. Oke, selanjutnya kita masuk di tanggal 15 Januari. Ada apa di tanggal 15 Januari? Tanggal 15 Januari menyelesaikan pekerjaan senilai 45 juta diterima tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dibayar tanggal 25 Januari. Oke guys, kita garis bawahi yang ini. Menyelesaikan pekerjaan senilai 45 juta diterima tunai sebesar 15 juta dan sisanya akan dibayar pada tanggal 25 Januari. Jadi perusahaan itu hanya menerima uang 15 juta. Nah, untuk di kolom Excel-nya, jadi kasnya ini masih nambahnya masih 15 juta karena perusahaan bertambah karena dia di kata-katanya sisanya akan dibayar pada tanggal 25 Januari. Jadi kasnya hanya bertambah 15 juta. Dan untuk piutang dan sisanya tadi kan jadi totalnya kan 45 juta ya guys ya. 15 juta itu masuk di kas dan sisanya akan dibayar di tanggal 25 Januari. Jadi sisanya ini 30 juta masuk di kolom piutang. Setelah itu kita pindah ke kolom pasiva. Kolom pasifanya tetap 45 juta dan kolom keterangannya ditulis menyelesaikan pekerjaan. Oke, untuk saldo baru. Saldo baru di tanggal 15 Januari. Saldo barunya kasnya bertambah 15 juta dan menjadi 118 juta. Dan untuk kolom aktiva piutang masih tetap 30 juta. Kolom aktiva perlengkapan juga masih tetap 75 juta dan kolom aktiva peralatan juga masih tetap 100 juta. Setelah itu di kolom pasiva modal menjadi 323 juta karena bertambah 45 juta tadi guys. Oke, selanjutnya kita lanjut di tanggal 19 Januari. Oke, di tanggal 19 Januari menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan upah senilai 30 juta. Jadi perusahaan Asta Visual ini menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan uang sebesar 30 juta.
Oke, kita masukkan kasnya masuk 30 juta. Di kolom aktiva kas masuk 30 juta. Setelah itu kita pindah ke kolom pasiva. Kolom pasiva modal. Ini masuk 30 juta. Kita samakan dengan yang di aktiva. Dan di kolom keterangannya kita tulis menyelesaikan pekerjaan. Oke, saldo baru tanggal 19 Januari. Saldo kasnya menjadi 148 juta karena bertambah 30 juta menyelesaikan pekerjaan tadi. Kolom aktiva piutangnya masih tetap 30 juta. Setelah itu kolom aktiva perlengkapannya masih tetap juga 75 juta dan kolom aktiva peralatannya juga masih tetap 100 juta. Setelah itu kita pindah ke kanan di kolom pasiva modal itu sebentar guys, sebentar. Tanggal 19 masih menjadi 353 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tanggal 23 Januari. Untuk tanggal 23 Januari ada apa Mas Fahri? Di tanggal 23 Januari, perusahaan membayar rekening listrik 4 juta. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar listrik 4 juta. Oke, untuk di kolom aktiva kas, kita tulis minus 4 juta. Kenapa minus Mas Fahri? Karena kita membayar listrik, kita mengeluarkan uang kita untuk membayar listrik. Jadi minus 4 juta. Setelah itu kosong di kolom pasiva modal minus 4 juta. Kita samakan dengan yang di aktivanya. Di kolom keterangannya kita tulis membayar listrik. Oke, saldo baru tanggal 23 Januari. Kasnya menjadi 144 juta berkurang 4 juta untuk membayar listrik. Saldo kolom aktiva piutangnya masih tetap 30 juta. Setelah itu kolom aktiva perlengkapannya masih tetap 75 juta, kolom aktiva peralatannya juga masih tetap 100 juta. Setelah itu untuk di kolom pasivanya, untuk di modalnya itu masih menjadi 349 juta. Oke, kita lanjut di tanggal 25 Januari. Di tanggal 25 Januari transaksi yang terjadi adalah menerima angsuran piutang sebanyak 4,5 juta. Oke, masih ingat kan tadi di tanggal 15 Januari perusahaan konsumen itu masih membayar nyicil. Di tanggal 25 Januari ini dia berjanji untuk membayar sisanya, tapi masih dibayar 4,5 juta. Oke, kita masukkan guys. Ini di kasnya bertambah 4,5 juta. Setelah itu di kolom piutang. Kolom piutangnya minus 4,5 juta. Bener kan? Min 0,45 juta. Setelah itu kita minggir, nggak ada, kosong. Di saldo keterangannya, ini ditulis menerima angsuran piutang. Oke, saldo baru tanggal 25 Januari. Kasnya bertambah 100 menjadi 148.500. Kolom piutangnya berkurang menjadi 25.500. Kolom aktiva perlengkapannya masih tetap ya guys ya, 75 juta dan kolom aktiva peralatannya juga masih tetap 100 juta. Kita pindah ke kolom pasiva. Kolom pasiva modal ini menjadi 300, masih tetap guys. Sorry. Masih tetap 349 juta. Oke, kita tanggal 27 Januari. Di 27 Januari ada apa Mas Fahri? Di 27 Januari itu ada membayar gaji karyawan sebesar 36 juta. Membayar gaji karyawan 36 juta. Jadi untuk di kolom kasnya ini berkurang, ditulis min 36 juta. Untuk 000 dan untuk di kolom pasivanya di modal ini juga sama dengan di kolom aktivanya, juga minus 36 juta. Untuk di kolom keterangannya membayar gaji karyawan, ditulis membayar gaji karyawan. Oke, saldo baru tanggal 27 Januari. Saldo barunya menjadi 112.500. Nah, kok bisa 112.500? Karena berkurang minus 36 juta ini tadi untuk membayar gaji karyawannya. Untuk di kolom piutangnya masih tetap 25.500. Untuk di kolom perlengkapannya juga masih tetap 75 juta. Dan untuk di kolom peralatannya juga masih tetap 100 juta. Kita pindah ke kolom pasiva.
Kolom pasifanya untuk saldo baru tanggal 27 Januari itu menjadi 313 juta. 313 juta, benar-benar 313 juta, guys. Oke. Yang terakhir tanggal 30 Januari. Transaksi di tanggal 30 Januari ada apa, Mas Ari? Di tanggal 30 Januari mengambil uang tunai sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Oke, di garis bawah ya, guys ya. Mengambil uang tunai sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Jadi ini minus di kolom kasnya ini, di kolom kas ditulis minus 5 juta rupiah. Ini 000, kolomnya yang selanjutnya. Untuk di kolom pasifanya juga sama dengan kolom aktifanya, ditulis minus 5 juta. Ditulisnya di modal ya, guys ya. Setelah itu di keterangannya ditulis price. Ditulis price. Penarikan uang tunai untuk pribadi itu dinamakan PREP ya, guys ya. Diingat-ingat, guys. Catat. Setelah itu kita saldo baru tanggal 30 Januari. Saldo baru tanggal 30 Januari. Sekasnya menjadi 107.500 karena ini tadi berkurang minus 5 juta untuk price-nya. Ini kolom piutangnya masih tetap 25.500, kolom perlengkapannya juga sama masih tetap 75 juta. Kolom peralatannya juga masih sama di 100 juta. Kita minggir ke kolom pasifanya. Untuk di kolom pasifa modalnya masih menjadi 308 juta rupiah yang sebelumnya 313 juta. Setelah itu kita totalkan semuanya, guys. Totalkan semuanya. Saldo kas terakhirnya 107.500, saldo terakhir piutangnya 25.500, saldo terakhir perlengkapannya 75 juta, saldo terakhir peralatannya 100 juta. Kita total dulu semuanya menjadi berapa? Menjadi 308 juta rupiah. Untuk di kolom pasifanya juga sama. Ini kalau misalnya ada hutang ya, guys. Ini di perusahaan saya ini kebetulan tidak ada hutang. Jadi ini hutangnya dikosongi. Untuk di modalnya di 308 juta. Jadi ketemu 308 juta di kolom pasifa, 308 juta di kolom aktiva. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi ini, untuk kolom aktiva dan kolom pasifanya harus balance ya, guys, harus sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Di dalam laporan keuangan terdapat 4 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama ini saya akan bahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, kita masuk ke tabelnya ya. Untuk laporan laba rugi di tabel atas sendiri ini ada ditulis pendapatan jasa. Pendapatan jasa dari perusahaan Nasta Visual yang saya jelaskan ini adalah 75 juta. Oke, untuk selanjutnya di bawahnya pendapatan jasa ada beban operasi. Di dalam beban operasi terdapat 4 beban di dalam perusahaan yang saya jelaskan ini, yaitu beban gaji atau upah, beban sewa gedung, beban listrik, beban promosi. Itu semua dimasukkan sesuai dengan persamaan akuntansi. Sesuai dengan informasi dari persamaan akuntansi. Ini sudah dimasukkan semua ya, teman-teman. Setelah itu dari 4 beban ini ditotal. Jadinya 62 juta. 62 juta ini dapatnya dari keempat ini tadi ya. Oke, selanjutnya cara mengetahui apakah ini laba atau rugi itu dari pendapatan jasa 75 juta ini dikurangi 62 juta dari beban tadi ini. Oke. 75 juta dikurangi 62 juta adalah 13 juta. Jadi perusahaan Nasta Visual ini masih mengalami laba, yaitu sebesar 13 juta. Oke, untuk selanjutnya adalah laporan ekuitas. Apa sih laporan ekuitas itu? Laporan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengumpulan yang dianut. Laporan ini diambil berdasarkan dari neraca lajur. Oke.
di dalam laporan ekuitas ini, yang pertama di atas sendiri tabelnya ini ditulis modal dari perusahaan Anda ini. Modalnya berapa? Ditulis di dalam perusahaan Asta Visual ini modal yang itu 300 juta. Setelah itu laba bersih yang tadi dari laporan laba rugi ini tadi. Total laba bersihnya menjadi 13 juta. Setelah itu di bawah laba bersih ada penarikan atau prive atau penarikan yang terjadi pada perusahaan Asta Visual adalah 5 juta. Oke, selanjutnya di bawahnya ada kenaikan ekuitas pemilik. Totalnya menjadi 8 juta. Bagaimana kita bisa mengetahui ini 8 juta? Dari 13 juta ini positif dikurangi 5 juta ini jadinya 8 juta. Oke. Setelah itu modalnya tadi 300 juta ditambah dengan kenaikan ekuitas pemiliknya menjadi 308 juta. Jadi laporan ekuitasnya adalah ini guys ya. Oke, selanjutnya adalah neraca. Apa sih laporan neraca itu? Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva serta pasiva. Oke, untuk tabelnya sendiri ini guys ya. Kita bagi menjadi dua, aktiva dan pasiva. Untuk aktivanya sendiri, kita dari perusahaan Asta Visual kita masukkan kasnya 107.500.000 ini yang terakhir yang di bawahnya penutupan nanti ya 107 juta. Yang kedua ada piutang usaha 25.500.000. Yang ketiga ada perlengkapan 75 juta. Yang keempat ada peralatan 100 juta. Jadi totalnya 308 juta. Setelah itu kita pindah ke pasiva. Di dalam pasiva ada dua, hutang usaha dan modal Tuan Farrell. Hutang usaha di sini dari perusahaan Asta Visual ini tidak memiliki hutang sama sekali, jadi kita kosongi di hutang usahanya. Setelah itu modal Tuan Farrell. Modal Tuan Farrell-nya adalah 308 juta. Setelah itu total kewajiban dan ekuitas pemiliknya kita turunkan. Total kewajiban dan ekuitas pemiliknya menjadi 308 juta. Jadi untuk di laporan neraca ini aktiva dan pasiva ini harus sama, harus balance. Total aktivanya 308 juta dan total pasivanya 308 juta, balance ya guys ya. Oke, kita lanjut ke laporan ke akhir, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu perusahaan. Oke, untuk laporan arus kas ini, yang pertama adalah arus kas aktivitas operasi. Apa saja yang terjadi di perusahaan Asta Visual ini? Yang pertama ada biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung ini 20 juta minus guys. Yang kedua ada pendapatan jasa 45 juta. Yang ketiga ada biaya upah pegawai atau membayar gaji pegawai itu 36 juta. Yang pendapatan jasa 30 juta lagi. Yang setelah itu pembayaran rekening listrik minus 4 juta. Setelah itu penerimaan angsuran 4.500.000. Jadi total arus kas aktivitas operasional adalah 91.500.000. Setelah itu kita ke bawahnya ada arus kas aktivitas investasi. Di dalam arus kas aktivitas investasi ini terdapat ada pembayaran kas untuk membeli perlengkapan minus 75 juta dan pembayaran kas untuk membeli peralatan. Jadi ada dua ya guys ya. Ada perlengkapan, ada peralatan. Jadi untuk perlengkapannya sendiri kita menghabiskan uang sebesar 75 juta minus, dan untuk peralatannya kita minus 100 juta. Oke. Jadi total dari arus kas aktivitas investasi adalah 175 juta. Setelah itu ada arus kas
Setelah itu kita turun ke arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas aktivitas pendanaan di sini terdiri dari di bawahnya ada modal viral, modal dari perusahaan itu ada tadi kan 300 juta ya, kita masukkan 300 juta. Yang kedua, penarikan tunai untuk kepentingan pribadi. Ini penarikan tunai ini kalau kita ibaratkan seperti pref gitu guys. Ada 5 juta. Jadi totalnya 295 juta. Kok bisa 295 juta? Karena modalnya tadi kan 300 dikurangi pref-nya. Jadi pref ini kayak minus itu. Jadinya 295 juta. Oke, jadi total dari arus kas bersih dari saldo perusahaan Nasta Visual ini adalah 211.500.000. Kok bisa 211.500.000? Dari ini tadi guys, dari yang pertama total arus kas aktivitas operasinya kan 91.500.000. Setelah itu ditambah dengan total dari arus kas aktivitas pendanaan. Setelah itu dikurangi arus kas aktivitas investasi. Jadi totalnya 211.500.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum perusahaan Nasta Visual pada periode Januari 2021. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Feral menanamkan modal sebesar 300 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum dengan nama akun kas di debit senilai 300 juta dan di kredit ada modal senilai 300 juta. Kemudian pada 3 Januari, perusahaan membayar sewa gedung untuk usahanya sebesar 20 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum di nama akun debit, yakni beban sewa senilai 20 juta dan kas di kredit senilai 20 juta. Kemudian pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli peralatan fotografi sebesar 100 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum dengan nama akun peralatan di debit senilai 100 juta dan kas di kredit senilai 100 juta. Kemudian pada tanggal 9 Januari, perusahaan membeli perlengkapan fotografi seharga 75 juta. Kita masukkan di dalam jurnal umum dengan nama akun perlengkapan di debit senilai 75 juta dan kas di kredit senilai 75 juta. Kemudian pada 13 Januari membuat promosi melalui platform online sebesar 2 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum beban iklan di debit senilai 2 juta dan kas di kredit senilai 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari menyelesaikan pekerjaan senilai 45 juta diterima tunai. Dan sisanya akan dibayar pada tanggal 25 Januari. Kita masukkan ke dalam jurnal umum yakni kas di debit senilai 15 juta, piutang usaha di debit juga 30 juta, dan pendapatan servis di kredit senilai 45 juta. Kemudian pada tanggal 19 Januari menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan upah senilai 30 juta. Kita masukkan dalam jurnal umum dengan nama akun kas di debit senilai 30 juta. Kemudian di kredit terdapat pendapatan servis senilai 30 juta. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari perusahaan membayar rekening listrik sebesar 4 juta. Kita masukkan ke jurnal umum dengan nama akun beban listrik di debit 4 juta dan kas di kredit senilai 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari menerima angsuran piutang sebanyak 4,5 juta, yakni kita masukkan ke jurnal umum dengan nama akun kas di debit senilai 4,5 juta dan pembayaran piutang di kredit senilai 4,5 juta. Kemudian pada tanggal 27 Januari membayar gaji karyawan sebesar 36 juta. Kita masukkan ke jurnal umum. Kita tulis nama akun kas di kredit senilai beban gaji di debit senilai 36 juta. Kemudian kita masukkan kas di kredit senilai 36 juta. Yang terakhir pada tanggal 30 Januari yakni mengambil uang tunai sebesar 5 juta
untuk kepentingan pribadi, kita masukkan ke jurnal umum dengan nama akun Prive di debit senilai 5 juta dan kas di kredit senilai 5 juta. Kemudian pada akhirnya kita total antara debit dan kredit. Oh ya, ini antara debit dan kredit harus balance ya teman-teman. Jika terdapat hasil yang tidak balance antara debit dan kredit di jumlah terakhir, maka terdapat kesalahan saat memasukkan akun di jurnal umum. Maka dari itu kita cek terlebih dahulu. Nah, di perusahaan Asa Visual ini debit total dari tanggal 1 Januari hingga 30 Januari ialah dengan jumlah Rp621.500.000 dan kredit balance yaitu Rp621.500.000. Saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar baru dapat dibuat setelah jurnal umum telah selesai karena pencatatan buku besar bersumber dari jurnal-jurnal sebelumnya. Setelah jurnal umum selesai, maka akan terdapat pemindahan saldo dalam jurnal ke buku besar yang disesuaikan pada rekening dan akun masing-masing. Nah, buku besar di perusahaan Asa Visual ini sebelumnya kita cantumkan di jurnal umum, yakni mana yang terdapat dan dapat dimasukkan ke dalam akun kas. Yang pertama, modal di jurnal umum kita masukkan ke dalam akun kas dengan keterangan saldo awal sebesar 300 juta di debit. Kemudian beban sewa pada tanggal 3 Januari kita masukkan ke dalam akun kas dengan keterangan beban sewa senilai 20 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari peralatan kita masukkan ke dalam akun kas dengan keterangan membeli peralatan senilai 100 juta di kredit. Selanjutnya perlengkapan kita masukkan ke dalam akun kas pada tanggal 9 Januari senilai 75 juta di kredit. Selanjutnya beban iklan di jurnal umum kita masukkan ke dalam akun kas dengan keterangan beban promosi yakni 2 juta di kredit. Lalu pada tanggal 15 Januari piutang usaha kita masukkan ke dalam buku besar dan keterangan pendapatan servis 30 juta dan juga pendapatan servis senilai 15 juta kita masukkan di debit. Kemudian pada tanggal 19 Januari pada tanggal 23 Januari terdapat beban listrik kita masukkan ke dalam buku besar akun kas dengan keterangan beban listrik di kredit 4 juta. Kemudian pada tanggal 25 Januari yakni beban gaji kita masukkan ke dalam akun kas dengan keterangan beban gaji senilai 36 juta di kredit. Dan yang terakhir pada tanggal 30 Januari Prive kita masukkan ke dalam akun kas dan keterangan Prive di kredit senilai 5 juta. Dan akhirnya kemudian di total antara debit dan kredit, di debit dan di kredit senilai Rp349.500.000 dan di kredit Rp242 juta. Kemudian kita kurangkan menjadi Rp107.500.000. Selanjutnya kita masuk ke akun piutang usaha. Nah, kita lihat di jurnal umum mana yang termasuk akun piutang usaha. Pada tanggal 15 Januari yakni terdapat piutang usaha senilai 30 juta. Kita masukkan ke akun piutang usaha dengan keterangan piutang di debit senilai 30 juta. Kemudian pada tanggal 25 Januari terdapat pembayaran piutang. Kita masukkan ke dalam akun piutang usaha dengan keterangan pembayaran piutang senilai 4,5 juta di kredit.
Setelah itu di saldo kita jumlahkan dan data yang ketemu ialah 25,5 juta. Nah, dari mana jumlah 25,5 juta ini? Yakni dari debit 30 juta dikurangi kredit 4,5 juta sehingga hasilnya 25,5 juta. Selanjutnya kita masuk ke akun perlengkapan, yakni pada tanggal 9 Januari terdapat perlengkapan dan kita masukkan ke akun perlengkapan dengan keterangan perlengkapan di debit senilai 75 juta dan jumlahnya ialah 75 juta. Selanjutnya kita masuk ke akun peralatan, yakni pada tanggal 5 Januari terdapat peralatan di jurnal umum senilai 100 juta. Kita masukkan ke akun peralatan di buku besar dengan keterangan peralatan 100 juta di debit dengan jumlah 100 juta di saldo. Kemudian kita masuk akun modal. Kita cari di jurnal umum akun modal yakni pada tanggal 1 Januari dengan keterangan modal 300 juta. Kita masukkan ke dalam akun modal 300 juta di kredit dan saldo akhir yakni 300 juta. Kemudian kita masuk ke akun Prive pada tanggal 30 Januari senilai 5 juta. Kita masukkan ke akun Prive di buku besar dengan keterangan Prive 5 juta di debit dan saldo akhir ialah 5 juta. Kemudian kita masuk ke akun pendapatan servis. Di sini kita lihat di jurnal umum akun pendapatan servis yakni pada tanggal 15 Januari yaitu senilai 45 juta. Kita masukkan ke dalam akun pendapatan servis di buku besar dan keterangan pendapatan servis di kredit 45 juta. Kemudian pada tanggal 19 Januari yakni pendapatan servis senilai 30 juta. Kita masukkan ke dalam buku besar akun pendapatan servis senilai 30 juta di kredit dan saldo akhir ialah 75 juta. Kemudian kita masuk ke akun beban gaji. Kita cari di jurnal umum akun beban gaji pada tanggal 27 Januari yakni senilai 36 juta. Kita masukkan ke dalam akun beban gaji di buku besar dengan keterangan beban gaji 36 juta di debit dan saldo akhir ialah 36 juta. Selanjutnya akun beban sewa. Kita lihat di jurnal umum yakni pada tanggal 3 Januari terdapat beban sewa senilai 20 juta. Kita masukkan ke dalam buku besar akun beban sewa dengan keterangan beban sewa debit 20 juta dan saldo akhir 20 juta. Selanjutnya akun beban listrik. Kita lihat di jurnal umum akun beban listrik yakni pada 23 Januari yakni beban listrik senilai 4 juta. Kita masukkan dalam buku besar akun beban listrik dan keterangan beban listrik 4 juta di debit dengan saldo akhir 4 juta. Selanjutnya beban iklan. Beban iklan pada tanggal 13 Januari di jurnal umum beban iklan 13 Januari dengan nilai 2 juta. Kita masukkan ke dalam buku besar di akun beban iklan dengan keterangan beban promosi debit 2 juta dan saldo akhir ialah 2 juta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo kepada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah data-data yang terjadi pada periode Januari tahun 2021. Yang pertama, persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar Rp8.850.000. Yang kedua, pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar Rp1.500.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan ditaksir sebesar Rp600.000. Yang keempat, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp2.500.000. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang berarti
Setelah itu kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Terdapat keterangan bahwa beban perlengkapan di debit sebesar Rp8.850.000. Persediaan perlengkapan di kredit Rp8.850.000. Piutang pendapatan di debit sebesar Rp1.500.000. Pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.500.000. Beban peralatan terletak di debit sebesar Rp600.000. Akumulasi peralatan di kredit sebesar Rp600.000. Beban gaji di debit sebesar Rp2.500.000. Utang gaji di kredit sebesar Rp2.500.000. Setelah semua data dimasukkan, lalu kita jumlahkan dan hasilnya harus balance. Jika tidak, maka ada kesalahan di datanya. Sekian, terima kasih. Pada neraca lajur ini, pada akun kas, pada kolom neraca saldo bagian debit masuk sebesar 107.500.000. Pada neraca saldo yang disesuaikan masuk 107.500.000. Pada neraca bagian debit masuk 107.500.000. Pada akun piutang usaha, neraca saldo pada bagian debit masuk 25.500.000. Neraca saldo disesuaikan pada bagian debit masuk 25.500.000. Pada neraca bagian debit masuk 25.500.000. Pada akun perlengkapan, neraca saldo bagian debit masuk 75 juta. Pada neraca saldo yang disesuaikan, bagian debit masuk 75 juta. Pada neraca bagian debit masuk 75 juta juga. Pada akun peralatan, neraca saldo bagian debit masuk 100 juta. Pada neraca saldo disesuaikan, pada bagian debit masuk 100 juta. Neraca bagian debit masuk 100 juta juga. Pada akun modal, neraca saldo bagian kredit masuk 300 juta. Neraca saldo disesuaikan pada bagian kredit masuk 300 juta. Dan neraca pada bagian kredit masuk 300 juta juga. Pada bagian akun prive, neraca saldo bagian debit masuk 5 juta. Neraca saldo disesuaikan pada bagian debit masuk 5 juta juga. Dan neraca pada bagian debit masuk 5 juta juga. Pada akun pendapatan jasa, neraca saldo bagian kredit masuk 75 juta. Pada jurnal penyesuaian, bagian kredit masuk 1.500.000. Setelah dikalkulasikan dengan neraca saldo, ditaruh di neraca saldo disesuaikan, jadinya Rp76.500.000. Dan pada perhitungan laba rugi masuk juga pada bagian kredit Rp76.500.000. Karena ini adalah akun pendapatan. Pada akun beban upah, pada bagian debit masuk 36 juta. Pada neraca saldo disesuaikan pada bagian debit masuk 36 juta. Pada perhitungan laba rugi, bagian debit masuk juga 36 juta. Pada beban listrik, neraca saldo bagian debit masuk 4 juta. Neraca saldo yang disesuaikan bagian debit masuk 4 juta. Perhitungan laba rugi bagian debit masuk 4 juta juga. Pada beban sewa, neraca saldo bagian debit masuk 20 juta. Neraca saldo disesuaikan pada bagian debit masuk juga 20 juta. Dan perhitungan laba rugi di debit masuk juga 20 juta. Pada beban iklan, neraca saldo bagian debit masuk 2 juta. Neraca saldo disesuaikan bagian debit masuk 2 juta. Dan perhitungan laba rugi pada bagian debit masuk 2 juta juga. Pada beban perlengkapan, penyesuaian masuk 8.850.000. Dan pada bagian neraca saldo yang disesuaikan pada bagian debit masuk juga 8.850.000. Perhitungan laba rugi pada bagian debit masuk 8.850.000. Pada beban peralatan, jurnal penyesuaiannya masuk pada bagian debit 600.000. Masuk pada neraca saldo disesuaikan bagian debit 600.000 juga. Perhitungan laba rugi pada bagian debit
masuk Rp600.000. Pada akun beban gaji, jurnal penyesuaian masuk di bagian debit Rp2.500.000. Pada neraca saldo disesuaikan bagian debit masuk Rp2.500.000. Pada perhitungan laba rugi, pada bagian debit masuk Rp2.500.000. Pada akun utang gaji, di jurnal penyesuaian bagian kredit masuk Rp2.500.000. Pada neraca saldo disesuaikan bagian kredit masuk Rp2.500.000. Dan pada neraca bagian kredit masuk Rp2.500.000. Pada akun piutang pendapatan, pada jurnal penyesuaian bagian debit masuk Rp1.500.000. Pada neraca saldo disesuaikan masuk pada bagian debit Rp1.500.000. Dan pada neraca bagian debit masuk juga Rp1.500.000. Pada akun persediaan perlengkapan, masuk di jurnal penyesuaian bagian kredit Rp8.850.000. Pada neraca saldo yang disesuaikan masuk pada bagian kredit Rp8.850.000. Dan pada bagian neraca di bagian kredit masuk juga Rp8.850.000. Pada bagian persediaan perlengkapan, masuk pada bagian penyesuaian, pada bagian kredit Rp600.000. Pada neraca saldo disesuaikan, pada bagian kredit Rp600.000. Pada neraca bagian kredit juga masuk Rp600.000. Pada kolom neraca saldo antara debit dan kredit jumlahnya adalah Rp375 juta seimbang. Dan pada jurnal penyesuaian antara debit dan kredit jumlahnya juga seimbang, yaitu Rp13.450.000. Pada neraca saldo disesuaikan jumlahnya adalah Rp388.450.000. Jumlahnya seimbang. Pada perhitungan laba rugi jumlahnya Rp73.950.000. Dan pada bagian kreditnya Rp76.500.000. Lebih besar yang kredit, berarti selisihnya ditaruh di debit, yaitu Rp2.550.000. Setelah ditotal lagi jumlahnya seimbang, yaitu Rp76.500.000. Pada kolom neraca bagian debit jumlahnya Rp314.500.000. Pada bagian kredit Rp311.950.000. Lebih besar yang debit, maka selisihnya ditaruh di kredit, yaitu sebesar Rp2.550.000. Setelah ditotal lagi hasilnya seimbang, yaitu Rp314.500.000. Jadi seperti itu untuk neraca lajur perusahaan Asta Visual. Bagian akhir dari siklus akuntansi yaitu jurnal penutup. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode dalam akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jurnal penutup ini akan menjadi peninjau atau review akhir periode dalam akuntansi. Jurnal penutup ini sendiri memiliki fungsi dan tujuan, yaitu yang pertama untuk menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, pemisahan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Pada jurnal penutup ini terdiri dari akun-akun, yaitu 1 aset, 2 utang, 3 modal. Akun-akun yang ditutup dalam jurnal penutup ini adalah 1. Akun pendapatan dengan mendebitkan akun pendapatan dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Dan yang kedua, akun beban.
mendebitkan ikhtiar laba rugi dan mengkreditkan akun beban. Yang ketiga, akun ikhtiar laba rugi terhadap akun modal. Akun ikhtiar laba rugi berada di debit dan akun modal berada di kredit. Yang keempat, menutup akun Prive dengan memindahkan akun Prive ke dalam akun modal. Maka di jurnal penutup ini, akun modal berada di debit dan akun Prive berada di kredit. Sekarang kita berpindah pada tabel perusahaan Asta Visual pada jurnal penutup periode Januari 2021. Pada pencatatan yang pertama yaitu pendapatan jasa dengan RevPos 41 sebesar 76.500.000 berada di debit. Ikhtiar laba rugi dengan RevPos 33 sebesar 76.500.000 rupiah berada pada kredit. Pada pencatatan jurnal penutup yang kedua yaitu ikhtiar laba rugi dengan RevPos 33 sebesar 35.350.000. Mengapa kok bisa ketemu 35.350.000 dalam ikhtiar laba rugi ini? 35.350.000 itu didapat dari total beban gaji, beban sewa, beban listrik air, dan beban perlengkapan. Dari jumlah beban-beban tersebut akan ditemukan total sebesar 35.350.000. Pada tabel jurnal penutupnya kita tulis beban gaji dengan RevPos 51 sebesar 2.500.000 yang berada pada kredit. Beban sewa dengan RevPos 52 sebesar 20 juta pada kredit. Beban listrik dan air dengan RevPos 54 sebesar 4 juta kita masukkan ke dalam kredit. Beban perlengkapan dengan RevPos 55 sebesar 8.850.000 kita masukkan ke dalam kredit. Jadi total beban gaji yang ada pada kredit akan sama halnya dengan ikhtiar laba rugi yang ada di debit sebesar 35.350.000. Pada pencatatan jurnal penutup selanjutnya yaitu kita tuliskan modal dengan RevPos 31 sebesar 5 juta kita taruh di debit dan akun Prive dengan RevPos 32 sebesar 5 juta kita taruh pada kredit. Pencatatan yang terakhir pada jurnal penutup ini yaitu kita tulis ikhtiar laba rugi dengan RevPos 33 sebesar 13 juta dan modal dengan RevPos 31 sebesar 13 juta yang kita catat pada kredit. Total yang kita dapat pada kolom debit sebesar 129.850.000. Sedangkan pada tabel kredit kita temukan juga jumlahnya 129.850.000. Tabel debit dan kredit totalnya balance dan sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saat menerangkan jawaban dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.